Bapak Ibu semua, teman-teman, sahabat-sahabat semua yang hadir di malam hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari bersama-sama di malam hari ini kita bersyukur atas karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua alhamdulillah sampai hari ini masih diberikan kesempatan ya. Masih diberikan kesehatan, masih diberikan usia, masih diberikan umur, masih diberikan kecukupan. Ini nikmat yang luar biasa ya. Dan kita bagaimana mensyukurinya? Ya, mensyukurinya seperti kata Al-Qur'an ya. I'malu ala Dawud syukra. Ya, jadi melakukan amal, melakukan aktivitas amal, meningkatkan amal kita itu adalah bukti syukur kita. Semakin bersyukur kita artinya amal kita ya itu akan semakin baik tentunya. Mudah-mudahan kita senantiasa meningkatkan kualitas amal kita ya sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah teladan agung kita yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat, teman-teman undangan kami semua yang hari ini malam ini bersedia hadir dalam acara Zoom undangan kami semua ya dari sahabat-sahabat Quantum Wakaf yang malam ini kita mengajak Bapak Ibu untuk membahas satu tema yang paling penting dalam kehidupan kita ya. Kenapa? Tema ini hanya bisa kita bahas pada saat kita masih ada kesempatan gitu ya. Karena tema ini akan dibahas oleh mereka yang telah meninggal dunia. Ya, jadi tema wakaf ini adalah tema yang paling ingin dilakukan oleh para mayit ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia itu punya satu keinginan mereka ya untuk kembali ke dunia. Cuma ingin melakukan satu hal saja yaitu wakaf. Nah, maka tema wakaf ini adalah kesempatan kita ketika kita masih hidup untuk kita bahas ya. Karena bagaimana? Ya karena jarang sekali orang sengaja mau membahas wakaf gitu ya. Ya, jadi sebelum nanti saya masuk ke materinya ya ini sedikit kita memberikan sebuah gambar umum ya ketika kita seringkali melakukan yang namanya edukasi ya, melakukan syiar wakaf. Ketika kita mengajak orang-orang untuk ngomongin wakaf, sebagian besar ya ini fakta dan ini memang juga menurut survei dari Badan Wakaf Indonesia setelah disurvei pemahaman masyarakat kita tentang wakaf itu masih jauh sekali, masih di bawah 50% gitu ya. Dan yang menyedihkan juga adalah ya yang berwakaf itu tidak lebih ya dari 10% tidak lebih gitu ya. Beda ya dengan sedekah zakat itu mayoritas umat Islam itu pernah melakukan ya dan setiap tahun wajib melakukan. Tetapi dalam wakaf ini faktanya ya 95% ya itu belum melakukan yang namanya ibadah wakaf ini. Gitu. Jadi ini cukup menyedihkan gitu ya. Nah, jadi malam ini Bapak Ibu yang terpilih hadir ya Allah bukakan hatinya, Allah bukakan pikirannya untuk mendengarkan tentang wakaf ini adalah syukur nikmat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi ya apa yang kita dengar di malam hari ini adalah sesuatu yang paling kita syukuri nanti ketika kita di alam kubur ya mendapatkan fadilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita punya amal jariah dari ilmu wakaf yang malam hari ini kita bahas ya. Bicara tentang wakaf adalah bicara tentang kematian ya. Jadi mohon maaf kalau malam ini kita sedikit menyinggung tentang alam kubur, tentang kematian karena memang ada jenak-jenak, ada detik-detik di mana perjalanan kita perlu ya untuk menata hati kita ya. Karena kalau kita ngejar dunia terus gitu ya, nggak ada habis-habisnya lalu lama-lama nanti kita lupa akhirat gitu ya. Nah, makanya malam hari ini kita coba bicara sedikit tentang bagaimana kita menyiapkan kehidupan kita di dunia tentunya ya dan kehidupan kita di akhirat. Nah, poin tadi ya yang ingin saya sampaikan tadi ketika kita memberikan edukasi syiar ya atau mengajak ngobrolin tentang wakaf pada umumnya orang-orang mengatakan bahwa yang pada umumnya ini mudah-mudahan tidak ada dalam teman-teman Bapak Ibu yang hadir malam hari ini ya. Mereka mengatakan apa? Wakaf itu amalan sunnah gitu ya. Yang namanya sunnah itu kan nggak wajib. Ketika nggak wajib ya nanti aja. Toh yang lain yang lebih penting banyak gitu ya. Berzakat, mungkin kemudian juga menafkahi keluarga itu kan bagian penting dalam kehidupan.
gitu ya. Jadi kalau wakaf suatu yang sunnah tidak ada kewajiban, ya artinya boleh dilakukan boleh tidak. Jadi kalau kita nggak bahas wakaf, nggak berwakaf ya tidak ada masalah. Nah ini pandangan pertama, gitu ya. Yang kedua, ya kita sering juga ketemu ketika ngomongin wakaf. Wakaf itu nantilah itu untuk orang-orang yang usianya udah di atas 40 tahun. Ya, udah 50 tahun dan 60 tahun yang mereka itu sangat butuh bekal ya, sangat butuh bekal buat akhirat mereka, buat nanti mereka di alam kuburnya. Jadi kalau kita ini masih muda, masih jauh ya, impian kita masih banyak, kebutuhan kita masih banyak, PR kita masih banyak, ya banyak hal yang belum kita capai, maka uangnya sayang kalau kita wakafin gitu ya. Apalagi kalau kita bisa berwakaf 100 juta, 200 juta, berwakaf masjid, berwakaf tanah. Itu kayaknya suatu hal yang mustahil untuk kita bahas sekarang. Nah, seperti itulah ya anggapannya. Nah, makanya malam ini kita memang perlu membahas tentang wakaf ya. Karena memang wakaf ini sesuatu yang sering kali dilupakan ya, sering kali belum menjadi sesuatu yang menarik ya bagi sebagian orang untuk membahas tentang wakaf. Mudah-mudahan apa yang kami sharing di malam hari ini bermanfaat untuk kita ya, untuk kita semua dalam mempersiapkan kehidupan kita yang sesungguhnya, yang abadi, kekal abadi, yaitu nanti di akhirat kelak. Baik, tema malam ini ya kita ambil satu tema, yaitu berapa wakafmu yang pantas untuk Allah. Nah ini karena ada satu landasan ya, nanti saya akan jelaskan kenapa saya mengambil tema tentang berapa sih jumlah wakaf yang pantas kita keluarkan, kita berikan untuk umat ya. Dalam hal ini Allah ini nggak butuh harta kita, ya Allah nggak butuh wakaf kita, Allah nggak butuh sedekah kita, gitu ya. Apa yang kita berikan itu untuk umat tentunya, ya untuk masyarakat, untuk kebutuhan umum. Yang itu ketika kita lakukan itu, ya Allah melihat itu sebagai amal kita, ya ibadah kita. Baik. Nah ini tadi yang sempat saya sampaikan ya. Jadi pada umumnya orang akan membahas bilang ya belum nggak apa ya, nggak wajib. Jadi nggak memberi hambanya kalau di luar kemampuannya ya nggak apa-apa gitu ya. Jadinya tidak ada kewajiban ya, tidak ada beban. Kalau kita belum mampu ya nggak ada masalah seperti itu, gitu ya. Nah kemudian juga ini tadi ya bahwa masih jauh lah ya, hidup ini masih mungkin ya 20 tahun lagi, 30 tahun lagi mungkin masih akan hidup gitu ya. Nah ini anggapan orang yang seakan-akan lupakan bahwa kematian itu sangat dekat ya, bahwa kematian itu bisa datang tiba-tiba ya, sudah banyak kejadian. Tapi sayang kadangkala kita itu ngomonginnya nggak mau gitu ya, nanti dulu lah ya, kita ngomongin mati itu aduh janti dulu lah. Terus terang aja banyak orang yang ngomongin kematian nanti dulu, emang siapa yang mau duluan? Nggak ada yang mau ya. Nah orang-orang yang hari ini meninggal dunia juga dulu mengatakan hal yang sama gitu ya, mereka nggak mau ya, kalau diberi kesempatan hidup mereka akan melakukan ibadah dengan baik, kemudian mereka akan mempersiapkan diri. Nah karena kematian itu nggak tahu kita kapan, maka memang persiapannya harus kita lakukan gitu ya. Jadi bicara wakaf nanti aja tuh nggak tepat tentunya ya. Jadi kapan bicara wakaf ya, hari ini ya, sesegera mungkin kita bicara wakaf, kita persiapkan wakaf ya, kita memberikan edukasi terus tentang wakaf ya. Karena kenapa ya, karena ini alasan utamanya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu teman-teman semua yang hadir malam hari ini. Kita bicara wakaf karena pada hakikatnya kain kafan kita itu sudah ditenun. Apa hubungannya? Sangat erat hubungannya ya. Karena ketika seseorang telah meninggal dunia ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah ini ayatnya menarik ya. Jadi sesungguhnya ya pada hari kiamat nanti ya kita semua akan disempurnakan amal pahala kita. Ya akan kita lihat pahala-pahala kita semua, akan dilihat kebaikan-kebaikan kita semua ya. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya, faqad faz, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, wa mal hayatud dunya ya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang memperdaya. Jadi kayak sudah ada, ya, sudah dijual, sudah ada di Tanah Abang, sudah ada di toko-toko. Tinggal mengirim ya ke rumah kita atau mungkin ke rumah sakit ya. Kalau kita meninggalnya di rumah sakit ya, kita nggak tahu meninggalnya kapan, tapi kain kafan itu sudah siap ya, dan kita hanya menunggu kapan kita memakainya saja ya. Nah kenapa setiap orang penting mempunyai amal jariah wakaf ya, karena ini ya, karena setiap hari ya, setiap detik dari kehidupan kita ini sebenarnya kita semua sedang mendekati yang namanya lubang kubur atau liang kubur gitu ya. Nah maka pada saat di liang kubur inilah ya, kita tahu ya, orang-orang yang tercinta dengan kita, nggak ada yang mau nemanin kita di alam kubur, mau sehari, mau 2 hari, nggak ada yang mau.
ya nggak ada yang mau. Ya, harta kita, ya nggak mungkin juga ya pulanglah kendaraan mobil kita pulang, harta kita pulang, pasangan kita pulang, anak kita pulang, ya semuanya pulang. Yang tinggal apa? Ya, yang tinggal adalah amal. Nah, kalau kita punya amal masalahnya, ya kalau kita sendiri sholat kita nggak yakin, ya ibadah yang lain juga nggak yakin bagus, ya lalu kita apa yang kita andalkan untuk menemani kita di alam kubur? Ya karena saat semuanya sudah pulang, ya yang tinggal hanyalah amal, ya hanyalah amal kebaikan. Maka kita bicara wakaf adalah karena memang ya wakaf adalah sebuah impian terbesar, sebuah cita-cita terbesar, sebuah keinginan terbesar yang ingin dilakukan ya oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dalilnya apa? Dalilnya ini ya surat Al-Munafiqun ayat 10. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya. Kalau sekiranya ya kematianku bisa ditunda sekejap saja, sebentar saja, sedikit waktu lagi saja, ya maka apa? Fa asaddaqah, maka aku akan bersedekah. Nah, sedekah di sini ya menurut beberapa tafsir para ulama ya bisa dikatakan sedekah biasa, bisa juga ini adalah sedekah yang jariyah ya, sedekah yang pahalanya terus mengalir yaitu adalah sedekah berupa wakaf ya. Wa aku minas sholihin. Kenapa? Ya karena orang yang meninggal dunia itu melihat betapa besar pahala wakafnya, pahala sedekahnya. Teman-teman mungkin boleh dengar ceramahnya Syekh Jabir ya di YouTube tuh ada dia bicara tentang ini gitu ya bahwa orang yang meninggal dunia ini melihat betapa besar pahala wakaf ini, pahala sedekah ini. Ya sehingga apa? Sehingga yang ingin mereka lakukan kalaupun ada kesempatan hidup lagi ya, tidak ingin melakukan ibadah lain, tidak ingin haji, tidak ingin umroh, tidak ingin baca Al-Qur'an, tidak ingin sholat ya, tidak ingin puasa, tidak ingin apalagi sholat malam mungkin ya. Tapi yang mereka ingin lakukan adalah apa? Ya sedekah, ya wakaf. Ya. Jadi bila keinginan orang yang sudah meninggal dunia itu mereka ingin berwakaf, lalu kenapa tema wakaf ini tidak menarik bagi orang-orang yang masih diberikan kesempatan hidup? Apakah harus menunggu datang kematian dulu baru kita bicara wakaf? Kan tidak seperti itu. Gitu ya. Maka ketika ada masih kesempatan kita diberikan waktu usia oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan terbaik kita untuk mengenal wakaf ya, memperdalami tentang wakaf. Kemudian kita memaknai wakaf itu ya, kemudian apa yang mau kita lakukan ya sehingga kita bisa punya wakaf ya. Nah, bicara tentang kuburan ya, kita tahu ya sahabat Rasulullah SAW Utsman bin Affan ini orang yang wakafnya itu luar biasa ya, wakaf sumur rumah di Madinah ya, sedekah hartanya itu ya 100 ontak dan dengan barang dagangan yang di atasnya ya, ini orang kaya banget ya. Kekayaannya setelah meninggal dunia aja masih sekitar 2,5 triliun gitu ya. Kalau dirupiahkan itu luar biasa sekali ya. Nah, beliau aja ya yang ibadahnya banyak ya, yang pahala wakaf, sedekahnya, infaknya itu luar biasa. Ketika melewati kuburan ya, Utsman ini menangis ya. Jadi seorang budaknya ya yang bernama Hani ini sudah dibebaskan kemudian bertanya kepada Utsman, "Ya Utsman, engkau diceritakan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tetapi ketika engkau melewati kuburan, kenapa engkau menangis ya? Sampai menangisnya Utsman itu jenggotnya itu basah gitu ya. Saking nangisnya itu kencang banget dan terseduh-seduh banget gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Utsman mengatakan seperti ini ya. Sesungguhnya ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ya, innal qabra awwalu manazilil akhir. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat tinggal pertama ya, tempat persinggahan pertama. Diterjemahkan tempat persinggahan, tetapi manazil itu tempat tinggal ya, tempat orang itu hidup pertama gitu ya, tempat tinggal lah pertama ya, dari tempat tinggal nanti di akhirat ya. Fa inna jana, ini menarik ya. Barang siapa yang selamat dari siksa kubur itu ya, maka ya setelahnya fama ba'dahu aisaru minhu, maka proses setelah itu ya, karena setelah dalam kubur kan ada proses lagi ya, proses melewati timbangan, kemudian dihisab dan seterusnya sampai apakah nanti di surga atau neraka gitu ya. Barang siapa wa ilam yanju minhu, barang siapa yang di dalam kubur yang nggak selamat ya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka proses setelahnya itu akan lebih berat baginya. Jadi ini cukup mengerikan Bapak Ibu ya semuanya kali. Jadi ini masalahnya apa yang mau kita bawa ketika kita sudah di alam kubur ya. Dan Rasulullah bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afza'u minhu." Aku tidaklah melihat satu pemandangan yang lebih menakutkan, kata Rasulullah. Ini Rasulullah mengatakan ya, aku tidaklah melihat pemandangan yang menakutkan kecuali ya daripada kuburan. Ya, kuburan itu sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan ya. Menakutkan apa? Siksa kuburnya.
Nah, jadi inilah kita bicara wakaf karena memang kita ingin punya teman, ya, teman yang menemani kita, yang menyelamatkan kita di alam kubur. Maka ini korelasinya, hubungan yang erat sekali, ya, bicara wakaf adalah bicara tentang amal yang terus mengalir, ya. Dan Rasulullah SAW menyampaikan ya bahwa idza mata ibnu Adam, idza mata insan dalam riwayat yang lain, apabila seorang meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya, selesai ya. Tidak bisa lagi melakukan apapun amal ibadah ya, kecuali ada 3 hal ya yang bisa terus memberikan pahala jariyah, pahala yang terus mengalir. Yaitu yang pertama apa? Ya, disebutkan shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, yaitu wakaf. Ya. Inilah yang akan memberikan pahala yang terus mengalir. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Oke, kita ambil dulu anak yang saleh ya. Coba kita renungkan bersama ya. Kita sebagai anak tadi sholat Isya ya, sholat Maghrib, sholat Asar, sempat nggak sih kita angkat kedua belah tangan kita lalu mendoakan Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, kita doakan orang tua kita. Atau kita langsung lupa, ya langsung kita ambil handphone kita, ya langsung kepikiran pekerjaan kita, langsung assalamualaikum, kita langsung melakukan aktivitas lain, nggak sempat kita berdoa, ya sehari berapa kali kita mendoakan orang tua kita yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Nah, bagaimana nanti dengan anak kita, ya apalagi kalau kita punya anak yang mungkin juga usianya nggak lama, ya meninggal dunia lebih dulu pada kita, maka harapan mendoakan kita untuk mendapatkan amal ini, ya kecil sekali. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yaitu kalau kita punya ilmu yang berguna, kita ajarin orang sholat, ajarin baca Al-Quran, ajarin sesuatu yang bermanfaat, kemudian diamalkan, dipraktekkan, ya selagi ilmu tersebut dipakai gitu ya, maka akan bermanfaat, akan punya pahala yang terus mengalir. Tetapi kalau kitanya orangnya biasa-biasa aja, ya nggak punya ilmu apa-apa juga, nggak bisa nulis buku juga gitu ya. Nah, sedekah wakaf juga nggak ada. Aduh, ya. Ketika nanti di alam kubur putus amal semua, kita nggak ada lagi harapan kita untuk menerima pahala terus-menerus ya. Menerima pahala terus-menerus walaupun kita sudah meninggal. Karena kenapa? Kita nggak ada yang mendoakan, nggak ada ilmu yang berguna dimanfaatkan oleh orang, tidak juga punya wakaf. Inilah kerugian yang besar ya. Kerugian terbesar dalam hidup kita adalah ketika Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa ada 3 peluang kita mendapatkan pahala jariyah walaupun sudah meninggal dunia, tetapi ketiga peluang ini ya tidak kita ambil salah satunya ya, atau tidak kita bisa manfaatkan ya, dan kita tidak bisa memiliki amal jariyah berupa wakaf ini ya. Nah, maka sedekah jariyah atau amal jariyah ini ya berupa wakaf adalah bekal yang sangat dibutuhkan nanti ya. Dibutuhkannya kapan? Nanti ya, dibutuhkannya nanti. Walaupun dengan sedekah di dunia aja Allah bukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kemudahan gitu ya. Betapa banyak kalau kita melakukan sedekah di dunia ya, kemudahan-kemudahan yaitu kita dapatkan. Apalagi ya di akhirat kelak, bahkan di alam kubur ya, setelah kita meninggal dunia, wakaf ini akan terus mengalirkan pahala ya, menambah berat timbangan amal kita. Ya, bagi siapa? Bagi yang melakukannya, mempersiapkannya, merencanakannya ketika dia masih hidup di dunia. Pertanyaannya ya, selama di dunia, berapa lama kita hidup? Ya, berapa lama kita hidup di dunia? Kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah menyampaikan, ya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku kata Rasulullah itu cuma antara 60 tahun dan 70 tahun. Ya, ada yang lebih daripada itu. Wa aqalluhum dikit tapi, ya, yang lebih dari 70 tahun itu sedikit sekali. Itu ya. Dan kita tahu ya bahwa kita di Indonesia ini ya kemarin aja ya lagi meningkatnya COVID itu ya nggak harus menunggu 60 tahun kok, nggak harus menunggu 70 tahun kok. Kita sendiri tahu kan, kita sendiri membaca, kita sendiri mendengar, kita sendiri melihat ya di WA kita, di FB kita itu kabar-kabar kematian ya, yang 30, yang 40, yang 50. Artinya apa? Hidup dunia ini cuma sementara. Ya, apa yang kita tinggalkan, apa yang kita kumpulkan ya dari perbendaharaan dunia ya, mobil ya, sertifikat, follower. Emang follower kita yang jutaan ribuan itu mendoakan kita selesai paling seminggu ya, seminggu Allahumma firlahu warhamhu terus berduka cita dan seterusnya, kemudian seminggu 2 minggu lupa, sebulan lupa, tahun depan diingatkan oleh FB gitu ya, tanggal yang sama tahun lalu bapak itu meninggal dunia, kemudian diingatkan kita, mungkin kita bacakan Al-Fatihah pada saat itu ya, tetapi seberapa lama orang akan ingat dengan kita gitu ya. Jadi inilah menjadi renungan kita ya, bahwa apapun ya telah kita kumpulkan ya,
memang menarik kita bicara tentang rumah mewah, mobil, kendaraan 1, 2, 3 gitu ya, emas, logam mulia, tabungan, deposito, barang-barang branded, ya. Semuanya ini kita sebenarnya sadar tahu diri gitu ya, bahwa semua pasti akan kita tinggalkan, ya. Kecuali mau kita bawa, ya. Kalau kita mau bawa, ya ini, ya kesempatan kita untuk apa yang kita punya ini kita wakafkan sebagiannya. Nah, maka berapa besarnya? Nah, ini kita akan bahas malam hari ini gitu ya. Jadi kalau kita punya rumah seharga berapa M gitu ya, mobil berapa M ya, deposito kita sekian M ya gitu ya, barang-barang yang lain sekian M kalau kita total, nah maka berapa prosentasenya yang idealnya ya, yang menjadi acuan untuk kita wakafkan, sehingga itulah yang menjadi teman kita yang akan kita bawa nanti di alam kubur kita menjadi pahala jariah kita ya, untuk nanti kita lihat pahalanya nanti di akhirat kelak. Ya. Nah, yang kedua adalah ya, yang kekal itu apa? Ya, yang kekal adalah kehidupan akhirat. Ya. Kenapa seperti itu? Ya karena bicara tentang kekekalan hidup di akhirat ini Al-Qur'an ya. Ada lebih dari 110 ayat ya, bicara tentang khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kekal, kekal itu kan abadi, selama-lamanya, kekal. Yang enggak 70, enggak 100 tahun, enggak 200 tahun, enggak 1000 tahun, pokoknya selama-lamanya. Ya, masalahnya ya, kekalnya ini ada di mana kita? Ya, di surga atau di neraka. Nah, kalau kita bicara tentang kehidupan nanti antara perbandingan dunia dan akhirat ini nggak sebanding ya. Karena kenapa? Karena kata Rasulullah ya, demi Allah, wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Jadi tidaklah dunia ini kecuali seperti orang yang mencelupkan ujung jarinya ke lautan ya, kemudian mengangkat ujung jarinya tersebut lalu lihatlah apa yang tersisa ya, satu tetes itu ya. Ya itulah dunia dibanding dengan kehidupan akhirat gitu ya. Jadi inilah yang memang perlu sama-sama kita siapkan. Ya kita hitung ya diri kita. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum. Hisablah, hitunglah diri kalian qabla an tuhasabu. Sebelum nanti di akhirat ditimbang amal kita ya, ditimbang dosa kita, ditimbang pahala kita, ditimbang kebaikan kita. Coba malam ini bersama-sama coba kita merenungkan diri ya, apa namanya, menghisap diri kita. Mumpung kita masih ada kesempatan ya. Antara kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, ibadah-ibadah, amal soleh ya, amal apa saja yang kita pernah lakukan dengan dosa yang pernah kita lakukan sejak kita baligh ya, sampai hari ini. Kira-kira apakah yakin kita ya bahwa amal kita lebih berat daripada dosa kita? Ya. Yang yakin boleh di-chat gitu ya. Ya. Sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum aja itu yang ibadahnya ya baca Al-Qur'annya, salat malamnya itu luar biasa banget gitu ya. Itu aja masih menangis, khawatir. Khawatir mereka kalau sampai mereka nggak selamat ya dari hisab. Ya. Itu yang mereka takutkan. Nah, kita yang amalnya masih jauh, nggak punya ibadah apa-apa yang khusus, tidak ada amal istimewa, masih bisa tertawa-tawa, masih bisa terbahak-bahak, masih bisa menganggap bahwa hidup kita masih lama. Ya, ini menjadi renungan kita bersama, maka disinilah ya kita sangat butuh. Ya, siapa sih yang nggak butuh? Ya, kita semua butuh sebuah amalan yang ultimate, ya, amalan yang memberikan terus pahala. Kebayang kita, anggaplah sekarang ya kalau kita lihat di gambar ini, dosa kita lebih berat nih, ya. Tetapi karena kita punya wakaf, ya, maka wakaf terus nanti akan memberatkan timbangan kita, ya. Orang sholat di sana, ya, orang beribadah di sana, jadi masjid, jadi sumur, ya, jadi rumah sakit, ya, jadi sekolah yang bermanfaat dipakai oleh orang-orang, ya. Maslahatnya terus mengalir, maka pahala kita akan terus bertambah dan bertambah. Ya, maka ini ada ungkapan yang menarik dari ulama ya, ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia ini adalah ladang buat akhirat. Ya, wa khairul budzuril yaum al-waqaf. Dan sebaik-baik bekal, sebaik-baiknya bibitnya, al-budzur itu bibit ya, adalah apa? Adalah wakaf. Jadi kalau kita mau menanam di dunia ini, tanamannya apa? Tanamannya adalah wakaf. Ya, adalah tanamannya wakaf. Nah, dalam Al-Qur'an ini ada ayat ya yang menarik juga ya, bahwa wakaf itu ternyata melapangkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu ya. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Fa'iddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa mereka? Ya, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka, menafkahkan harta mereka, mengeluarkan harta mereka dalam kondisi senang dan sempit, dalam kondisi lapang dan sempit, gitu ya. Ya.
Jadi disinilah ya ujiannya gitu ya, kita mengeluarkan harta kita ya dalam kondisi lapang dan sempit untuk apa? Untuk batal. Oke, ya. Nah, kita bahas sedikit tentang wakaf. Ya, pengertiannya itu apa sih wakaf? Wakaf itu adalah menyerahkan sebagian harta saja. Ya, sebagian aja, nggak banyak, nggak semua kok. Ya, untuk apa? Dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Ya, untuk apa? Untuk kepentingan umat ya, untuk ibadah ya, yang sesuai dengan menurut syariat. Yaitu menyerahkan harta ya untuk Allah, dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Ini adalah mengembalikan harta yang Allah titipkan untuk kita ya, dan harta tersebut dipakai untuk maslahat umat ya, untuk kepentingan masyarakat ya. Jadi menyerahkan kepemilikan pribadi untuk maslahatnya lebih banyak, itu disebut dengan wakaf. Nah, wakaf ini yang membedakannya dengan sedekah biasa, itu ada rukun ternyata gitu ya. Jadi kalau kita sedekah nih, sedekah makanan, sedekah Jumat, itu sedekah. Ya, sekali itu saja kita lakukan sudah selesai pahalanya. Ya, tidak perlu ada rukun gitu ya. Tapi kalau wakaf itu ada rukun. Yang pertama ada namanya wakif atau muwakif, orang yang berwakaf ya. Yang kedua mauquf. Nah, harta bendanya itu apa yang diwakafkan? Ya. Kemudian mauquf alai, nanti ada ketentuan yang berhak menerima maslahat manfaat dari wakaf ini itu buat apa? Ya. Buat siapa? Ya, buat pendidikan kah, buat dakwah kah, buat anak yatim kah? Ya, nanti disebutkan. Kemudian nazir wakaf, nah, ada pengelolanya, lembaga yang ngurusin wakaf tersebut. Karena wakaf itu nggak boleh berkurang hartanya, ya harus abadi pengelolaannya, gitu untuk jangka panjang. Nah, yang kelima ada namanya ikrar, ya, ada namanya sirat, ada ungkapan, ya, ada pernyataan bahwa barang tersebut, harta tersebut, uang tersebut, ataupun bangunan tersebut itu kita lafazkan, kita ikrarkan, kita tuliskan, ya bahwa itu untuk diwakafkan, ya untuk diwakafkan untuk kepentingan apa. Nah, itu disebut dengan namanya ikrar wakaf. Oke, sedikit kita menguatkan kita bersama ya bahwa contoh nyata kekuatan wakaf dalam sejarah Islam ini luar biasa ya. Nah, Rasulullah itu orang yang mencontohkan pertama kali berwakaf. Buktinya apa? Buktinya adalah Rasulullah ketika membangun Masjid Nabawi ini, ketika datang ke Madinah, Rasulullah membeli tanah dulu ya dari dua anak yatim, kemudian tanah ini diwakafkan, lalu dibangunlah masjid ya. Abdurrahman bin Auf ya membebaskan tanahnya banyak banget ya, karena Abdurrahman bin Auf terus orang yang kaya ya. Tanah di sekitar Masjid Nabawi ini adalah tanah sebagian besarnya adalah milik Talha, milik Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf itu dibebaskan ya, diwakafkan untuk apa? Untuk perluasan Masjid Nabawi. Ini luar biasa sekali. Kebayang kita ya, orang sholat di sini setiap tahun itu berapa juta, yang haji, yang umroh. Waduh, ya kebagian pahalanya sekali sholat 1000 kali. Ini luar biasa banget. Nah, maka mereka lah orang-orang yang cerdas itu ya, mempersiapkan masa akhiratnya ya dengan melakukan wakaf ketika mereka masih hidup. Masjid Kuba juga dibangun dengan di atas tanah wakaf gitu ya. Masjid Kuba ini fadilahnya juga sholat di dalamnya seperti mendapatkan fadilah umroh ya. Kalau kita sengaja datang untuk sholat 2 rakaat. Nah, ini contoh juga bahwa Umar bin Khattab itu berwakaf kebun kurma ya di Khaybar. Nah, ini contoh sekarang ada namanya wakaf produktif ya. Yang ingin meneladani wakafnya Umar bisa berwakaf perkebunan, pengelolaan perkebunan, hasilnya ya dikelola ya, untungnya semua diberikan untuk umat kembali ya. Kemudian ini Utsman bin Affan ya, ceritanya mungkin Bapak Ibu boleh baca kembali ya, banyak sekali ya cerita-cerita tentang Utsman ini, diantaranya adalah pernah membeli sumur yang satu-satunya sumur yang airnya berlimpah di Madinah pada waktu itu, yaitu sumur milik salah seorang Yahudi ya. Ya, karena waktu itu orang Muslim, orang Yahudi itu berdampingan hidup di Madinah gitu ya. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan surga ya, silakan bantu umat bebaskan sumur tersebut, kemudian airnya diberikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya Utsman ya bernegosiasi membeli sumur ini. Yang awalnya nggak mau dijual karena air ini kan dibisnisin ya. Kemudian Utsman mau membayar mahal ya, kemudian kesepakatannya adalah sumur ini boleh dibeli tapi separuh-separuh gitu ya. Silakan hari ini nih jatah Utsman, silakan besok aku jual airnya, kata orang Yahudi tersebut. Nah, Utsman pinter ya, akhirnya pada waktu jatahnya Utsman itu diberikan kesempatan untuk ambil sepuas-puasnya ya untuk kebutuhan mereka sampai hari esok. Akhirnya tidak ada lagi yang membeli air orang Yahudi tersebut, kemudian dijual semua kepada Utsman bin Affan gitu ya. Nah, di tempat tersebut ini di foto ini adalah namanya Mazra'ah Bi'r Utsman, kebun kurma milik Utsman bin Affan. Karena di lokasi kebun kurma inilah ada sumur tersebut ya, dan sampai hari ini kebun kurma ini masih ada ya di Madinah dekat Masjid Qiblatain ya.
di daerah Sultanah namanya. Di situ ada daerah namanya daerah Mazra' Abdul Usman, kebun kurma Utsman bin Affan. Sampai hari ini masih berbuah, masih menghasilkan ya, dan masih bermanfaat untuk umat. Ya. Juga ada namanya wakaf rumah sakit pada zaman Khilafah Umayyah. Ya, ini kan rumah sakit gratis ya. Jadi pada waktu itu sudah ada rumah sakit gratis. Nah, sekarang kalau rumah sakit mahal luar biasa ya. Tagihan rumah sakit itu ratusan juta sekarang gitu ya. Bahkan ada yang tagihan rumah sakit sampai 800 juta, 1 miliar, 5 miliar. Aduh, ngeri kita. Ya. Nah, pada waktu itu rumah sakit gratis dari mana? Dari wakaf. Ya alhamdulillah di Indonesia sudah ada Dompet Duafa yang membangun rumah sakit gratis ya. Dan beberapa klinik juga gratis alhamdulillah. Nah, ini ada wakaf namanya wakaf Al-Azhar ya. Yang dulu adalah Al-Jami' ya, Masjid Jami' Al-Azhar ya, diwakafkan pada waktu dinasti Fatimiyah, kemudian menjadi universitas sudah 1100 tahun lebih ya. Dan orang-orang yang kuliah di sana yaitu kebayang kita ya, pahalanya luar biasa, mendapatkan pendidikan gratis ya, tinggal di asrama, kemudian sekolah nggak bayar, berobat nggak bayar, dan seterusnya. Ini luar biasa sekali ya. Nah, juga ada wakaf Raja Abdul Aziz, yaitu tawakaf tanah ya yang disewa untuk dibangun Tower Zamzam atau Abrojil Bait ya. Ini keuntungannya hasilnya adalah untuk membiayai ya pembiayaan operasional Masjidil Haram ya. Jadi dari mana? Dari keuntungan sewa tanah yang dibangun di atasnya hotel ini ya. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu ya. Ada namanya Syekh Buga. Ini cerita yang sampai hari ini kalau Bapak Ibu baca ini ya, kita kepengen kayak beliau. Kenapa? Ya setiap orang asal Aceh yang haji itu dapat uang ya. Kebayang kita ya, per orang dikasihnya adalah uang 4 juta itu. Ya, kenapa? Dia punya tanah dulu di Mekah, dia kemudian dalam wasiat wakafnya, ini dalam gambar ini kan ada tulisan belakang itu ya. Itu wasiat wakafnya. Salah satu wasiat wakafnya disampaikan bahwa bila mana nanti ya wakaf tanah ini menghasilkan ya hasilnya tolong diberikan kepada orang asal Aceh yang pergi haji gitu ya, dan kepada pelajar-pelajar asal Indonesia, asal Asia yang belajar di Mekah ya. Nah, dari total yang telah diwakafkan itu ya, ada 5,2 triliun ya, sekitar 200 juta rial yang sudah diwakafkan dari hasil wakafnya Syekh Buga ini ya. Nah, di Indonesia juga ada namanya Pak Hartono gitu ya. Berwakaf apa ya? Istora Senayan. Ada namanya Syekh Tuku Markam ya, berwakaf 28 kilo emas ya yang ada di Monas ya. Juga ada wakaf pendiri Pondok Darun Najah untuk gedung MPR DPR ya. Artinya ini contoh nyata bahwa wakaf di Indonesia aja itu udah zaman dulu ya, pada waktu itu ini sudah dicontohkan ya oleh orang-orang kaya ya yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaan buat kita adalah ya, banyak sebenarnya contoh-contoh tersebut, tapi kalau kita cari contoh-contohnya nggak selesai malam ini ya. Banyak banget orang-orang dermawan itu. Nah, pengen nggak sih kita mendapatkan kemuliaan dari Allah ya, meneladani Rasulullah dan juga meneladani para sahabat dan bisa berwakaf ya. Tentu pertanyaan ini ya tidak perlu jawaban gitu ya, karena kita semua pasti mau ya. Ya, sebagai orang yang beriman ya, pengen punya pahala jariah, pasti kita pengen punya wakaf. Kalau ada uangnya kan begitu. Gitu ya. Nah, pertanyaan tadi dalam hari ini tema kita adalah berapa ya wakafmu yang pantas untuk Allah kira-kira gitu ya. Kita hitung ya berapa yang kita sudah punya dari rumah kita, nilainya berapa, kendaraan kita ya, aset kita, tabungan kita. Nah, kira-kira berapa sih yang pantas kita kembalikan untuk Allah, kita berikan untuk Allah ya. Maka di sini ada teladan ya, ada riwayat ya yang menyampaikan seperti ini. Yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas suatu ketika ini didatangi Rasulullah SAW pada waktu dia sedang sakit ya, dalam haji wada ya. Sakitnya itu udah istadda ya, istadda itu benar-benar udah parah lah ya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah ya, qad balagha bi ya minal waja' ma tara. Kau telah melihat aku kondisiku saat ini sudah susah banget gitu ya, sudah sakarat gitu ya, hampir mati lah ya. Wa ana dzu malin, dan aku ini adalah orang yang punya banyak harta. Ya, dzu malin itu orang yang punya banyak harta, ya, punya kekayaan. Wala yarithuni illa ibnatun li. Aku nggak punya ahli waris kecuali satu anak perempuan saja. Gitu ya. Apa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah boleh aku sedekahkan ya? Aku wakafkan 2/3 dari hartaku. Ya. Apa kata Rasulullah? La, ya, tidak, ya. Qultu asyatru. Kalau begitu setengahnya, ya. Kata Rasulullah, la, enggak boleh, ya. Qultu, aku katakan lagi kata Sa'ad bin Waqqas, ats-tsulus. 1/3 ya Rasulullah. Ya, 1/3 ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah?
as-sulus, ya, ya sepertiga, was-sulus katsir, dan sepertiga itu udah banyak, ya, itu udah banyak, ya. Nah, apa kata saya yang menarik? Kata-kata beliau adalah innaka, sesungguhnya engkau, ya, antadzara warasatak, engkau tinggalkan ahli warismu, ya, agniya. Nah, ini menarik kata-katanya ya. Kaya, berkecukupan, ya, khairun, lebih baik bagimu, ya. Min antadzarahum alatan yatakaffafun nas, ya, daripada nanti mereka menjadi beban orang lain. Minta sama orang lain seperti tinggalmu, gitu ya. Jadi ini sebuah pelajaran penting gitu ya. Jadi dengan kekayaannya Sa'ad bin Abi Waqqas, ini Sa'ad bin Abi Waqqas adalah dijamin masuk surga. Salah satu sahabat yang mendapat jaminan masuk surga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, beliau mewakafkan sepertiga hartanya, ya, diberikan ya untuk umat, ya. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Ya, jadi kalau kita hari ini punya punya kekayaan, boleh nggak, berani nggak kita sepertiga, ya, sepertiga harta kita wakafkan, ya, sepertiga harta kita wakafkan. Waduh, panjang mikirnya, gitu ya, panjang mikirnya, ya. Nah, dari pelajaran ini ya ada dua pelajaran penting, ya, paling nggak kita bisa ambil, ya. Yang pertama adalah, ya, menurut Syekh Ibnu Hajar, ya, as-sulus katsir fihi taqdimul aqrab minal aqarib ala wairihim. Jadi kata-kata as-sulus itu, ya, sepertiga itu, ya, menurut Sa'ad bin Abi Waqqas adalah menurut agama dan menganjurkan untuk memprioritaskan nafkah kita untuk kerabat paling dekat, gitu ya, daripada orang lain. Kerabat dulu, gitu ya, barulah orang lain. Yang kedua, menurut Ibnu Battal, ya, dalam syarah Sahih Bukhari juga dijelaskan bahwa, ya, antara kalmal lil waratha khairun nasadaqah. Jadi kita meninggalkan ahli waris itu, ya, berkecukupan kaya dari harta kita itu, ya, itu lebih baik daripada kita sedekahkan semuanya, gitu ya. Jadi daripada sedekah semua, tetap tinggalkan ahli warisnya. Nah, gimana solusinya biar kita tetap bisa berwakaf, ya, dalam jumlah besar, ya, dan juga punya warisan yang cukup untuk ahli waris. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu semua yang hadir mendengarkan Zoom ini, ya, ada di rekening, amin, ya, atau deposito atau tabungan apapun lah dari aset kita. Yuk, hari ini, ya, kita wakafkan aja. Bismillah, ya, untuk dakwah pendidikan 500 juta. Kira-kira siapa yang bersedia? Ya, hari ini 500 juta. Ya. Waduh, jangan dah, Ustaz, ya. Yang pertama, uangnya itu mungkin buat bisnis, ya. Ada sih uangnya mungkin, tapi mau dipakai buat keperluan ini itu gitu ya. Banyaklah kebutuhan lain, anak sekolah, buat haji, buat ya. Berat lah, ya. Ada juga yang main, kalau ada, ya, mau gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, kalau uangnya belum ada, ya, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita kan mau berwakaf sepertiga dari harta kita, uangnya nggak ada, berarti kita tabung dulu lah, ya, kita sisihkan, ya. Nah, maka di sini ada dua cara biar kita bisa berwakaf 500 juta, gitu ya. Jangan khawatir, ada solusi kita bisa berwakaf 500 juta bahkan 1 miliar. Nah, malam ini nanti Ibu Ratna akan sharing kepada kita, ya, mudah-mudahan udah datang, ya, untuk sharing bagaimana berwakaf 1 miliar, ya, dari hartanya beliau, ya. Ini kita akan dengarkan nanti, ya. Cara pertama begini, gitu ya. Cara pertama adalah kita tabung 1 juta per bulan. Nah, kalau cara biasa ini kita lakukan, kira-kira menurut Bapak Ibu yang hadir, kita butuh berapa bulan sih biar terkumpul 500 juta? Ya. Ya, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, sampai dengan 500 bulan. 500 bulan baru kita bisa menghimpun dana 500 juta. Itu kan artinya selama 41 tahun 6 bulan. Kalau kita mau berwakaf 1 miliar kan berarti 83 tahun. Lailatul Qadar gitu ya, 1000 bulan. Masalahnya kalau hari ini Bapak Ibu umur kita udah 40 tahun, masa iya sih sampai 81 tahun? Kalau hari Indonesia 50 tahun, 40 tahun lagi 91 tahun, masalahnya nyampe nggak? Ada harapan nggak sampai umur kita ke sana? Ya, belum lagi kalau uang itu kita tergoda untuk kita tarik, ya, pakai dulu lah, buat keperluan ini pakai dulu lah, buat keperluan akhirnya kita nggak bisa berwakaf, ya, dalam jumlah yang maksimal. Ya, saya yakin Bapak Ibu pernah berwakaf 1 juta, 2 juta, 50 juta, mungkin bisa, gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, sudah pernahkah kita berwakaf 500 juta? Sudah punya perencanaankah kita berwakaf sepertiga dari harta kekayaan kita? Ya, kalau kita belum pernah punya bayangan seperti itu, maka di sini ada caranya, yaitu caranya repro. Kita ikut programnya, ada program namanya Repro Syariah Alisya. Ya, sama, ini disebut dengan cara kuantum wakaf. Ya, bulan pertama kita ikut program yang anggaplah 1 juta juga. Ya, maka ya, ketika kita sudah mengikuti program
kuantum wakaf ini ya kita langsung melakukan yang namanya ikrar wakaf atau janji wakaf ya. Dengan apa? Memilih nazir yang kita inginkan. Ya, kita pilih. Boleh pilihannya Al-Azhar ya atau dompet duafa atau rumah wakaf atau inisiatif wakaf atau badan wakaf mandiri ya yatim mandiri atau wakaf IKADI Ikatan Indonesia atau wakaf Maghfirah yaitu kampung Maghfirah ya atau wakaf Yakesma. Nah, ini yang kerjasama dengan kita ya. Jadi kita boleh pilih salah satunya. Nah, kita ikrarkan wakaf di sana. Nah, nantinya malam ini insya Allah nanti Ibu Ratna sudah mengikrarkan wakafnya 1 miliar, ya nanti dia akan sharing kepada Yayasan Kampung Maghfirah. Ya nanti dia akan sharing. Nah, maka bulan kedua kita ya tinggal membayar yang namanya iuran tabaruknya saja. Ya, iuran tabaruk kita bayar. Maka dalam perjalanannya seandainya ini ya, seandainya baru berjalan 1 bulan kah, baru berjalan 2 bulan kah, baru 3 bulan kah, baru setahun kah, ya, meninggal dunia. Ya, maka ya walaupun kita ya meninggal dunia ya baru setahun, baru 2 tahun, baru 3 tahun ya, kita tetap ada nilai wakaf sebesar 500 juta yang langsung nanti ya diterima oleh nazir wakaf tersebut ya dan langsung dikelola wakaf kita. Untuk apa wakaf tersebut ya? Yaitu ini programnya. Kalau Bapak Ibu wakafnya ke dompet duafa, wakafnya nanti akan dibuat rumah sakit ya. Buat kamar rumah sakit atau buat alat-alat kesehatan. Artinya ketika orang berobat di sana, karena kita punya wakaf di sana, maka kita akan dapat pahala jariah. Atau buat Al-Azhar nanti, yaitu buat pendidikan, atau buat masjid, ya, atau buat sumur, atau buat mobil jenazah. Ya. Atau Bapak Ibu mau berwakafnya ke rumah wakaf. Nanti ada program, yaitu sekolah, sekolah, wakaf sekolah ya, dan wakaf produktif, wakaf sumur juga. Ya. Ini disebut dengan sekolah juara kalau disebut di rumah wakaf ini di daerah-daerah pinggiran, ya daerah kepulauan. Atau Bapak Ibu mau ngadain Usman, bisa wakaf sumur, bisa. Nanti kita wasiat wakafnya, kita ikrar wakafnya kepada inisiatif wakaf, ya atau wakaf klinik. Nah, atau yang pengen bangun masjid. Kalau sekarang punya cita-cita bangun masjid 1 miliar, 2 miliar, ya atau 500 juta, boleh. Ya, Bapak Ibu nanti kita ikrar wakaf sama IKADI. Insya Allah ini ya kalau tidak ada halangan Jumat depan ya kita mau ikrar wakaf di IKADI ya salah satu wakif kita. Insya Allah Bu Eca ya rencananya akan menyerahkan wakafnya ke IKADI. Ya. Kemudian juga Yakesma ya wakaf pendidikan, rumah tahfidz ya dan wakaf produktif. Atau buat anak yatim ya Bapak Ibu boleh ya ingin bersama Rasulullah di surga ya bantu anak yatim ya naungi anak yatim ya. Ana wakafilul yatim, aku dan orang yang melihara anak yatim seperti 2 jari ini di surga. Ya, dekat sekali posisinya. Nah, atau ke kampung Maghfirah. Ya, mudah-mudahan malam ini tadi saya lihat ada Pak Mulyadi, ya beberapa jamaah Maghfirah yang malam hari ini hadir ya. Ini kampung Maghfirah. Ustaz Hatta mendirikan kampung Maghfirah ini memberikan pendidikan gratis ya untuk mahasiswa-mahasiswa, calon dai, calon ustaz, calon guru ya yang dididik gratis ya. Mereka diajari ilmu-ilmu agama. Tujuannya apa? Nanti akan kembali ke daerahnya masing-masing, akan menjadi guru, ya. Ya nanti mereka akan mengajarkan kembali nilai-nilai agamanya, ya, mengajarkan sholat dan seterusnya. Ya, ini semuanya gratis, ya di Kampung Maghfirah di Caringin. Ya, ini kira-kira gambaran tempat kuliahnya, ya, belajarnya juga dosen-dosennya kita datangkan dari Madinah, ya, dari Syria, ya, dari Sudan juga, ya, berbahasa Arab kuliahnya di sini semuanya. Ya. Kenapa wakaf Kampung Maghfirah? Ya, karena di sini insya Allah kita tahu ya bahwa dengan adanya wakaf pendidikan dan wakaf dakwah itu pahalanya kekal abadi. Karena kenapa? Ya orang belajar kan terus-menerus 1000 tahun, 2000 tahun masih ketika bangunannya masih ada, masjidnya masih ada, orang belajar di sana akan mendapatkan pahala jariah. Dan juga didirikan juga namanya MTS disebut Milbos gitu ya. Madrasah Maghfirah Islamic Leadership Boarding School ya. Ini berbayar gitu ya. Guru-guru tadi disiapkan gratis ya. Nah, ini programnya Ustaz Hatta ya tahun 2030 akan mendirikan universitas, kemudian nanti juga akan mendirikan sekolah ini di seluruh Indonesia tahun 2040. Masih panjang waktunya, masih 20 tahun lagi. Nah, maka dana wakaf ini perlu kita siapkan bersama. Salah satu kita support ini ya. Ini Ibu Sari ya wakaf di Kampung Maghfirah, ini juga ada Ibu Mira ya. Menyerahkan wakafnya ke Ustaz Hatta, juga ini ada Pak Kasmen nih jamaah haji 2013 ya menyerahkan juga wakafnya ke Kampung Maghfirah. Ibu Hilda jamaah umroh juga ya ke Kampung Maghfirah. Ini Pak Nazar juga jamaah haji 2012 ke Kampung Maghfirah ya. Ini Pak Daniarso jamaah haji 2016 ya juga menyerahkan ke Kampung Maghfirah. Ini jamaah Maghfirah sendiri ya. Kemudian ini ada dari Ibu Rika ya, tapi ini bukan jamaah Maghfirah, ini dari wakif eksternal ya yang memang dia dari timnya
sahabat Kuantum Wakaf Ibu Mila, Ibu Yayang ya. Ini Bu Yayang juga menyerahkan wakafnya, juga Kampung Mafiro. Ini Pak Midi juga menyerahkan Kampung Mafiro. Ya, ini juga dari timnya Pak Nazar dan seterusnya. Banyak sekali ya. Ini juga Pak Lutfi ya. Ini Bu Liza sempat nangis waktu ikrar wakaf gitu ya. Juga ke Kampung Mafiro. Ini Dr. Ratna malamnya akan cerita ya. Dia menyerahkan wakaf wasiatnya 1 miliar kepada Kampung Mafiro. Ini Mbak Afi juga wakafnya. Banyak sekali Pak Ibu ya. Ini Yulia Wulandari, ini juga Mbak Mila MC kita ya. Kemudian ini testimoni dari Bu Liza sempat nangis. Kita dengarkan sedikit ya, gimana dia mau ikrar wakaf. Jadi ketika mau membaca ikrar wakaf itu dia udah sedih aja gitu loh. Jadi mengikrarkan wakafnya untuk Mafiro ini haru gitu ya. Ya, nggak kebaca di awalnya gitu ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Uang tersebut dilakukan untuk pendidikan dan dakwah serta dimanfaatkan oleh yayasan yang ditunjuk oleh wakaf wasiat saya kepada nama Yayasan Mafiro Bina Umat, alamat kantor Nasir. Demikian cara pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk menjadi amal jariah saya dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat mulia dan ikrar wakaf ini serta bermanfaat untuk kemajuan pendidikan dan dakwah yang pahalanya kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kenapa berwakaf melalui cara kuantum gitu ya? Berwakaf dengan cara kuantum ini seperti apa? Ya, ini coba saya oke. Ya, berwakaf dengan cara kuantum. Ya, ada kenapa istimewanya wakaf dengan cara kuantum? Yang pertama begini Bapak Ibu ya. Kita kalau sudah punya program wakaf ini, insya Allah tenang dan tawakal. Kenapa? Ya, kita sudah ikrar wakaf. Ya, kapanpun Allah panggil, seandainya kita meninggal cepat, kita sudah punya nilai ya 500 juta, 1 miliar yang akan menjadi masjid, akan menjadi gedung sekolah, akan menjadi rumah sakit. Ya, seperti itu. Ya, nah untuk wakaf 1 miliar itu nggak harus 1 miliar, ya cukup kita cicil 1 juta sebulan, 500.000 juga bisa, 2 juta sebulan juga boleh, gitu ya. Tergantung kita mau berwakaf sebesar apa, gitu ya. Kemudian program wakaf ini kenapa bisa menciptakan dana begitu besar? Karena program wakaf ini dengan cara ta'awun dan berjamaah, yaitu sesama peserta membayar iuran, namanya disebut dengan dana tabarruk yang dihimpun bersama. Dan ya wakaf 1 miliar tersebut diwasiatkan, diniatkan pahala jariahnya untuk sekeluarga ya, untuk orang tua yang sudah meninggal dunia ya, diniatkan ya. Kalau Bapak Ibu berwakaf 1 miliar nih ya, ikut program yang 1 juta sebulan, wakafnya 1 miliar, itu kan 100 juta bisa nama orang tua, nama mertua, nama anak ya, masing-masing berwakaf 100 juta ya. Nah, amanah dan berkah. Kenapa? Karena yang kelola nanti adalah nazir-nazir yang terpercaya. Kita tahu ya, mereka-mereka ini, ya lembaga-lembaga ini. Jadi akan jadi apa nantinya, masjid, pesantren, rumah sakit dan seterusnya. Nah, ini yang kelima adalah program ini adalah bukti cinta dan tanggung jawab. Kenapa? Selain wakaf, ya, ini juga menciptakan dana warisan seperti yang tadi disampaikan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita mengamalkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini agar kita bisa berwakaf sepertiga harta, ya, dan tetap meninggalkan ahli waris berkecukupan dan sejahtera. Ya, ini contoh nih, ya. Ya, ini kita merencanakan wakaf dengan program Kuantum Wakaf Repro Syariah, ya. Nah, contoh ini usia 38 tahun, anggaplah ini usia saya ya. Kalau saya menyisihkan 1 juta sebulan, ya, maka ada nilai di sana itu 1 miliar. Kalau kenapa-kenapa seandainya meninggal dunia ya, maka 550 jutanya akan menjadi warisan, ya, 450 jutanya menjadi wakaf. Kenapa? Karena ada ketentuannya maksimal wakaf ya. Kalau menurut fatwanya, ya itu dari Dewan Syariah Nasional MUI itu maksimal 45%. Ya, jadi 410 juta bisa kita wakafkan. Nah, bagaimana caranya berwakaf oleh kuantum ini? Ya, yang pertama, ya tentu kita siapa nih yang mau diajak punya pahala jariahnya, yaitu orang tua tentunya ya, pasangan dan anak-anak. Tulis nama-nama mereka, nanti kita bacakan. Ya. Yang kedua, kita hitung nikmat Allah tadi. Ya. Keluarga, kesehatan, rumah, pekerjaan, kendaraan, mobil, ya.
Itu kita hitung dulu. Nah, lalu kita tentukan kira-kira pantasnya berapa. Ya, 1 juta kah sebulan, 2 juta kah sebulan, ya. Kalau seandainya berat Bapak Ibu, ya, kita mau berwakaf 1 juta itu berat per bulan, ya, menyisihkan 1 juta per bulan itu berat, ya. Kita lihat lagi, ya. Nikmat yang sudah Allah kasih selama ini. Masa iya, ya. Untuk cicil rumah kita mampu, beli mobil kita mampu, beli kulkas kita mampu, gitu ya. Mencicil sesuatu yang di dunia kita mampu, maka mencicil sesuatu yang dibutuhkan dalam kubur buat akhirat harusnya kita bisa lebih mampu lagi. Maka kita niatkan bismillahirrahmanirrahim ya, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat ya, dan untuk meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga tercinta, hari ini saya niatkan, minimal niat dulu Pak Ibu ya, untuk mengikuti program Kuantum Wakaf. Semoga Allah meridhoi ya dan mudahkan niat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kata Rasulullah juga ya, ketika ditanya oleh para sahabat, siapa orang paling cerdas? Rasulullah menjawab, ya, aktsaruhum dzikran lil maut, orang yang paling banyak mengingat kematian, wasyadduhum isdan lahu, dan orang-orang yang siap ya untuk menghadapinya. Itulah orang cerdas. Siapnya dengan apa? Dengan menyiapkan wakaf. Nah, ini contoh ya. Ini Bu Tia, ini 30.000 per hari. Ya, sekitar 900.000 lah per bulan. Tapi Ibu Tia bisa menyiapkan wakaf sebesar 500 juta. Ya, Ibu Nur karena masih muda ya, dengan 30.000 per hari sekitar 1 juta sebulan, dia bisa menyiapkan wakaf 1 miliar. Pak Yoga wakafnya 1 miliar buat keluarga ya. Ibu Klaswara ya 2 miliar wakafnya ya, untuk orang tuanya pahalanya ya, dan untuk dirinya juga. Kemudian Maulvi masih 21 tahun ya, untuk wakaf atas nama orang tuanya ya, wakafnya terus 10 juta. Ini Aditya, nilai wakafnya 1 miliar, masih muda ya, 23 tahun. Ya, ini ada wakaf sebesar 5 miliar. Boleh nggak? Boleh. Ya, bahkan ada satu orang itu berwakaf nilainya 350 miliar ya, itu ada ya. Nah, tinggal kita mau berwakaf berapa besar ya, kita bisa nanti hitung berapa iuran tabaruknya per bulan ya. Nah, ini kita dengar sedikit sebelum Ibu Ratna Komaladewi testimoni ya, kita dengar bagaimana ikrar wakafnya di Kampung Mafira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Hatta, saya bacakan surat pernyataan ikrar janji wakaf wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, saya yang bertanda di bawah ini, nama Dr. Haja Ratna Komaladewi, spesialis kulit dan kelamin, magister kesehatan, disebut sebagai pihak kedua atau nazir. Demikian surat ini saya buat dalam penuh kesadaran dan keikhlasan tanpa ada yang paksa dari pihak manapun untuk menjadikan amal jariah saya, suami dan anak-anak saya, serta dinyatakan amalan wakafnya untuk almarhum saya, Dr. Haji Wijaya Alibasah, sarjana ekonomi, Pilkada Alibasah. Kemudian untuk almarhum anak saya, Haja Ratna Mirati binti Kader Surah Sadikusuma. Untuk almarhum anak saya, Dr. Elis Haji Sukarji bin Sukarman, untuk menjadikan amal jariah wakaf bersama saya, Haji bin Rukmini binti Jihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi niat mulia dari wakaf ini serta bermanfaat untuk pelajaran pendidikan dan dakwah yang pahalanya akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya saya minta kepada Dr. Ratna untuk sharing kepada kita ya malam ini. Dr. Ratna, apakah sudah on Zoom? Ya, untuk memberikan sharing ya biar kita semua bercerita tentang kenapa Ibu ikut program Kuantum Wakaf ini, kemudian gimana kesannya kemarin pada saat ikut ikrar, ya apa yang dirasakan, kemudian apa nih yang bisa Ibu sampaikan sharing buat kita, mudah-mudahan kita termotivasi ya untuk juga bisa berwakaf 1 miliar ya. Nggak apa Bu ya, kita kasih tahu ya, wakaf Ibu 1 miliar. Jadi Bu Dr. Ratna ini berwakaf 1 miliar, kemudian menyiapkan warisan juga buat anak-anaknya ya, 2 anak perempuannya, itu nilai warisannya 1,250 ya, 1 miliar 250 juta. Jadi totalnya adalah Ibu Ratna ikut program yang 2,250 miliar ya. 1 miliarnya buat wakaf, 1,2 miliarnya buat warisan. Nah, seperti tadi. Silakan saya kepada Ibu Dr. Ratna untuk sharing buat kita semua.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, Ustazul. Selamat malam, para hadirin semuanya yang ada di Zoom. Ini ada jemaah Mahfirah. Selamat malam. Ada saya lihat ada Pak Haji Bibob ya, ada juga Pak Mulyadi, dan ada teman-teman saya juga, ada Artesia, ada karyawan klinik saya juga ada. Terima kasih sudah bergabung di acara Quantum Wakaf ini. Semoga banyak manfaatnya yang bisa kita ambil. Pada kesempatan malam ini saya mau sharing lagi mengenai kenapa sih saya tertarik mengikuti wakaf ini ya. Yang pasti kan kita masih dalam suasana pandemik COVID-19 ini ya. Ketika Ustadz Zul tuh menawarkan saya itu pas lagi, kalau nggak salah pas lagi naik-naiknya ya angka yang terpapar COVID-19. Nah, saya kan sebagai dokter ya, saya sebagai dokter spesialis kulit, terutama saya juga menangani pasien-pasien juga yang beresiko ya, garda terdepan, karena kan kita harus aware juga ya terhadap pandemik ini gitu ya. Dan juga banyak teman-teman sejawat saya juga banyak yang terpapar dan banyak juga yang meninggal gitu ya. Karena COVID-19 ini benar-benar banyaklah yang korban-korban yang meninggal karenanya. Jadi saya tertarik untuk wakaf itu. Selain itu juga membuat saya sebagai garda terdepan ini pede ya, percaya diri gitu ya. Karena kan seperti yang saya memang nggak terlalu jago banget dalam Islam, cuman saya banyak mendengar bahwa kalau misalnya kita sakit atau kita dengan kesusahan atau dalam kondisi apapun tuh kita banyak-banyak memberikan sedekah gitu ya. Itu sebagai proteksi terhadap diri kita juga dari mara bahaya dan bala ya. Nah itu sih yang jadi pegangan saya gitu. Nah saya juga bercita-cita sih kepengen sih wakaf punya masjid, punya mungkin yayasan panti asuhan seperti itu. Tapi kan dengan kondisi seperti ini kan memang belum memungkinkan ya. Jadi dengan program wakaf ini ada penawaran juga dari Ustaz Zul tentang program ini, bahwa dengan kita berwakaf ya dengan ya nominal yang kita bisa sesuaikan dengan usia ya, yang pasti saya alhamdulillah juga masih usia produktif gitu, sehingga saya juga punya penghasilan sendiri dan bisa menggunakan penghasilan saya untuk berwakaf. Dan wakaf ini juga bisa seperti dijelaskan tadi, bisa dicicil gitu, tidak harus serta-merta saya langsung memberikan wakaf 1 miliar dalam sekejap gitu ya. Itu yang menariknya. Dan selain itu juga ada juga banyak manfaatnya juga. Selain kita juga bisa mengikutkan orang-orang yang kita cintai ya, terutama yang sudah tidak ada gitu ya, terutama orang tua saya ya, papa saya, dan juga ada mertua saya juga yang saya ikutkan. Juga kita bisa memberikan untuk ahli waris anak-anak saya gitu. Jadi itu banyak yang menjadikan saya tuh tertarik sekali mengikuti ini karena banyak manfaatnya juga gitu. Dan yang pasti saya kenapa tertarik juga ke Kampung Mahfirah ini karena memang saya kan jemaah Mahfirah ya tahun 2014, jemaah haji maksudnya jemaah haji Mahfirah tahun 2014, sehingga saya sudah tahu itu ya Ustadz Hatta yang punya Mahfirah ini, dan saya sudah tahu juga kondisi Mahfirah ya. Jadi saya tuh mantap, dan apalagi kan dengan sosialisasi Kampung Mahfirah itu juga membuat saya tertarik untuk santri-santri, untuk hafiz Quran ya, untuk pendidikan universitas juga gitu tuh sangat menarik, karena kan saya yakini bahwa yang bagus itu kan adalah yang dipakai terus-menerus ya ilmunya ya. Jadi wakafnya juga tidak akan berhenti hanya untuk misalnya gedung saja, tapi ilmu yang tidak habis-habisnya itu akan membantu kita nanti di akhirat nanti seperti itu. Jadi banyak manfaatnya untuk dunia dan akhirat, yang saya yakini bahwa dengan wakaf ini tuh kita insya Allah bisa selamat dunia akhirat seperti itu. Dan juga banyak juga lah hal-hal yang membuat saya tuh yakin bahwa dengan wakaf di Kampung Mahfirah ini juga
banyak sekali, apalagi setelah saya datang ke Kampung Mahfirah untuk ikrar ya, saya melihat sendiri lingkungannya, suasananya, santri-santrinya juga seperti itu, dan rumah-rumah yang diberikan untuk guru-gurunya itu sangat bagus sekali, sangat mumpuni, sangat nyaman ya. Jadi membuat saya semakin yakin saya tidak salah pilih seperti itu. Karena juga memang sudah dibangun cukup lama juga ya Kampung Mahfirah ini gitu. Mungkin kalau suatu hal pandemik ini aja mungkin membuat pembangunan juga memang kondisinya memang tidak mungkin seperti sebelumnya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah dengan saya mengikuti ini mudah-mudahan semakin berkembang, terbantu Kampung Mahfirah ini untuk menghasilkan para santri-santri dan ulama-ulama yang akan membuat agama Islam ini selalu bertahan dan di dalam globalisasi seperti ini, gitu Ustaz. Alhamdulillah, ya. Oke, terima kasih Bu Dr. Ana ya atas sharingnya di kesempatan malam hari ini, ya. Mudah-mudahan niat mulianya ya sudah Allah catat ya, dan insya Allah suatu saat nanti akan menjadi maslahat buat Bu Dr. Ana sekeluarga dan yang diniatkan dari orang tua dan mertua ya. Amin ya rabbal alamin. Makasih Bu Dr. Ana. Nah sekarang saya mau nambahkan sedikit lagi. Ya, Bapak Ibu semua, ada 2 slide lagi terakhir ya saya mau sampaikan. Ini slide penutupnya ya, bahwa kata Imam Hasan Al-Basri ya, bahwa kita hidup di dunia ini cuma 3 hari, ya. Hari apa aja? Ya, hari kemarin yang udah nggak bisa kita ulang lagi. Ya, baik buruknya sudah kita lewati. Hari ini adalah hari kesempatan. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu punya niat untuk berwakaf, jangan ditunda-tunda lagi, gitu ya. Karena besok belum tentu ada harapan. Ya, ada kehidupan, ada usia. Belum tentu kita ketemu dengan hari esok. Nah, yang kedua, ya renungannya adalah nikmat Allah itu yang Allah kasih selama ini tuh luar biasa ya. Nggak ada kita yang sanggup menghitungnya. Ya. Nikmat yang kita syukuri serba besar, dan nikmat yang mau kita keluarkan kembali untuk kita wakafkan yaitu tidak seberapa ya. Kecil sekali dibanding nikmat yang Allah sudah kasih kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan kita semua dibimbing Allah Subhanahu wa taala ya, mendapatkan kemuliaan untuk kita bisa meraih pahala jariah, mempersiapkan diri dan keluarga kita sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang yang kita sayangi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jika ada pertanyaan ya boleh nanti hubungin yang mengundang ya dari sahabat-sahabat Kuantum Wakaf. Ya, sekian dari kami, lebih kurang kami mohon maaf ya. Silakan nanti hubungi saja langsung Bapak Ibu yang diundang oleh siapa untuk nanti bertanya lebih lanjut tentang programnya. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun ya. Mari bersama-sama, alhamdulillah saya tutup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, semuanya. Khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz. kasih. Sama-sama.